Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Tentu kita berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat setiap saat ya. Selalu kita melaksanakan tugas-tugas kita dengan lancar di bawah bimbingan, pertolongan dan anugerah semesta, pencipta semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita ingin menghadirkan lagi sebuah berita terkait atau analisa dari Profesor Refli Harun terkait dengan baca pres Anies Rashid Baswedan dan Menko Polhukam. Dalam tulisannya kita ambil dari Demokrasi News 21 Mei 2023 ini, diberi judul "Jangan Kaget, tanda seru. Ini alasan paling logis kenapa Mahfud sulit jadi cawapres Anies di Pilpres 2024. Nah, kita mau lihat alasan argumen yang dikemukakan di dalam tulisan ini. Saudara sekalian, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut nama Mahfud MD sepertinya bakal sulit untuk bersatu dan dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan, katanya. Mengapa? Walaupun di satu sisi banyak pihak yang menginginkan nama Mahfud MD menjadi cawapres Anies, akan tetapi di sisi lain tak sedikit pula yang menolaknya. Bagi Refli Harun, sejatinya nama Mahfud memang bakal sulit untuk dijadikan sebagai cawapres Anies. Lalu apa alasannya, kata Refli Harun. Refli menyebut sebenarnya Mahfud bisa saja dipasangkan ke pihak capres manapun, baik itu Ganjar, Prabowo Subianto hingga Anies Rashid Baswedan. Refli menganggap itulah kelebihan seorang Mahfud selama ini. Akan tetapi kalau berbicara soal detail penjabaran, Mahfud dianggap sukar untuk dipilih menjadi pendamping Anies karena ketidakjelasan ideologi dalam tanda petik. Dikatakan Mahfud MD bisa dipasangkan kepada siapa saja, ke Anies oke, ke Ganjar oke, ke Prabowo pun oke. Di satu sisi itu kelebihan dan dia bisa cocok dengan siapa saja. Tetapi sayang gak jelas ideologinya apa, kata Harun di dalam saluran YouTube-nya. Hal yang dimaksud ketidakjelasan ideologi dari seorang Mahfud MD itu, yakni apakah dia masuk dalam semangat koalisi perubahan yang digagas Nasdem, PKS, dan Demokrat. Hal itulah yang dianggap sangat kecil memunculkan peluang nama Mahfud masuk dalam cawapres. Jadi kan kawan sekalian, koalisi perubahan yang mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai capres, yang mengusung juga gagasan perubahan dan persatuan, itu memang belum tentu sejalan dengan pikiran Mahfud yang pro status quo. Pro status quo dalam pengertian apa yang dikerjakan pemerintah Jokowi selama ini dianggap sebagai sesuatu yang sempurna oleh Pak Mahfud dalam tanda petik, dan tentunya dia pro terhadap keadaan seperti ini karena dia juga berada dalam situ, apalagi dia seorang Menko yang terutama ya. Walau misalnya soal di bidang hukum, walaupun banyak hal memang ini oleh Mahfud ketika hal-hal itu di bidang koordinasinya, ketika hal itu telah viral. Tetapi banyak hal juga yang oleh Mahfud menutupinya. Jadi dia pilih-pilih juga dalam hal penegakan hukum. Milah-milah juga. Banyak hal yang tidak, misalnya kilometer 50, dia cari dalil yang lain walaupun fakta bahkan opini begitu rupa mengatakan bahwa itu adalah ada kejahatan yang dilakukan oleh polisi di sana, membunuh para pengawal itu, tetapi Mahfud juga mengatakan bahwa itu bukan tidak melanggar hak asasi manusia lah segala macam, bukan ranah hak asasi dan segala macam.
Banyak sekali alasannya. Demikian juga yang lain-lain. Nah, termasuk juga yang paling kontekstual dan menyita banyak perhatian rakyat kita, terutama umat Islam, adalah soal Gus Nur, Kiai Haji Gus Nur dan dengan Bambang Tri dalam kasus ijazah palsu Jokowi ya, ini yang disidangkan di Jawa. Mahfud Laksana seorang yang bisu, sedikit pun tidak berbicara tentang itu. Kalau kita ikuti dia dan lain sebagainya, termasuk juga kasus Prihantono ya, yang dibawa koordinasi dia. KPK itu walaupun itu lembaga negara yang tidak dibawa secara organik dibawa, tetapi kan itu dibawa dia, dibawa koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas tentang penyalahgunaan kewenangan seorang pimpinan lembaga hukum yang seenaknya juga menggeser bawahan-bawahannya yang boleh dikata bisa menimbulkan konflik antara dua lembaga Polri maupun KPK. Misalnya ya, waktu itu kan dia mencopot dengan berbagai alasan Firly, deputi penindakan dan direktur penyidikan yang ramai berminggu-minggu di media, tapi Mahfud itu lembaga teknis, nggak ada alasan yang nggak jelas. Jadi itulah seorang Mahfud. Jadi bukan hanya itu, jadi dia bukanlah seorang yang masuk dalam kategori isu perubahan itu. Dia seorang yang senang dengan jabatan sekarang yang diberikan oleh Jokowi. Nah, hal itulah yang dianggap sangat kecil memunculkan peluang nama Mahfud masuk sebagai cawapres Anies. Ya. Apakah Mahfud punya semangat koalisi perubahan? Apakah ideologinya status quo? Ataukah dia cuma ikut ayunan permainan saja, kata Refli Harun. Jadi Mahfud punya mainan sendiri. Sekali-sekali seakan dia memainkan isu, kemudian walaupun tindak lanjutnya tidak jelas, sampai sekarang belum jelas tentang 350 triliun dan apa-apa itu. Saya waktu itu menduga Mahfud mengambil porsi untuk popularitasnya. Dan saya yakin kasus ini, apa yang dia sudah bicarakan itu lama-lama redam dan gelap, tiada terdengar lagi beritanya. Karena mau pilpres, jadi mau popularitas saja yang mau diambil. Nah, selanjutnya dikatakan demikian pula halnya dengan sosok Sandiaga Uno, kata Refli. Mahfud dan Sandiaga Uno beda-beda tipis berbicara ideologi politik karena sama-sama tidak jelas. Ada juga Sandi Uno yang sepertinya juga nggak jelas ideologinya seperti apa. Refli sendiri mengaku telah membuat polling terkait dengan cawapres Anies yang cocok untuk dipilih. Polling itu dibuat dengan menggunakan saluran media sosialnya yang telah mengakomodir 127.000 voters atau suara yang menentukan pilihan. Sosok pertama yang diunggulkan Pak dalam polling Refli Harun yakni Agus Harimurti Yudhoyono dengan 40%, lalu Gatot Nurmantio 24%, Kofifa Indar Parawansa 12%, Mahfud MD 12%, dan Andika Perkasa 3%. Soal nama Ridwan Kamil apakah cocok jadi cawapres Anies, Refli mengaku tak memasukkan namanya dalam simulasi di polling itu. Akan tetapi nama Ridwan Kamil tentu cukup menarik untuk diperhatikan. Terlebih muncul isu Golkar akan bergabung dengan koalisi tersebut pada Juni mendatang. Dan Ridwan Kamil juga dalam survei Carta Politika disebut menjadi kandidat paling moncer untuk dijadikan cawapres, kata Refli Harun mengakhiri perbincangannya atau keterangannya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, saya kira itulah analisa yang disampaikan oleh Refli Harun atau perbincangan analisa terkait dengan mengapa Mahfud dan juga Sandiaga Uno, terutama Mahfud ya, itu tidak pas untuk menjadi cawapresnya Anies Rashid Baswedan. Kalaupun tuh misalnya ada orang-orang yang menginginkan Anies mengambil capresnya dari Mahfud MD,
Dan juga belum tentu juga, walaupun Mahfud juga pernah dalam sebuah wawancara kita lihat sepintas mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi cawapresnya Anies Baswedan karena Mahfud sendiri tidak percaya pada waktu itu akan Anies akan mendapat tiket partai pencapresan. Bisa saja. Itu satu. Yang kedua, iya, kita kembali lagi misalnya Mahfud soal PK Muldoko ya. Tidak ada komentarnya padahal di bawah koordinasi dia itu kan, walaupun secara teknis itu boleh saja, tetapi apakah politis atau tidak. Jadi maka dikatakan oleh Pak Refli tadi, Pak Mahfud itu apakah dia seorang yang ikut arus pikiran pembaharuan, perubahan, ataukah dia seorang status quo menikmati situasi sekarang ini dengan jabatannya, ya. Yang ketiga, perubahan status quo, ya, atau dia seorang status quo, jadi dia tidak punya pandangan sendiri, dia mau kemana, atau seorang yang memiliki ideologi perubahan atau ideologi status quo. Nah ini yang sementara di arus luar sana. Misalnya di Anies itu adalah ideologinya perubahan, perbaikan. Nah mungkin ini cocoknya kalau Pak Mahfud itu dengan Ganjar atau apa? Apakah memang dia di situ pas atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi satu hal yang pasti sebagaimana yang dikemukakan oleh, ya setidaknya kita meminjam pikirannya Romi P3 itu, mantan ketua P3. Pak Mahfud itu ditakuti oleh orang-orang. Ditakuti orang-orang bukan apakah karena kejujurannya atau gebrakan hukumnya, ataukah apa? Ataukah karena dia serampangan menabrak kemapanan orang-orang siapa? Ya orang-orang yang mapan secara ekonomi, yang biasa mencuri juga di dalam mengumpulkan kekayaan, baik itu secara internal negara maupun ekonomi. Walaupun oleh kita mengatakan Pak Mahfud sendiri sesungguhnya itu tidak sempurna banget dalam pengertian yang dibayangin diinginkan orang, karena kalau kita mau lihat dia dalam proses penegakan hukum milah-milah juga. Tentunya milah-milah dia itu juga karena melihat peta politik dan ada atasannya. Oh ini boleh dibongkar, oh ini boleh tidak, oh ini boleh dimainkan untuk sekadar menambah popularitas misalnya, boleh. Tentunya ada. Jadi dia tidak bergerak secara otonom sendiri karena dia juga dikontrol oleh atasannya yang mengangkat dia dan menempatkan dia di tempat seperti saat ini sebagai Menko Polhukam. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian terkait dengan masalah ini. Terima kasih banyak atas perhatian, dan jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.